Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan hari yang berbahagia ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2016, kita akan bersama-sama mengikuti rapat koordinasi persiapan perkemahan Pramuka Kota Bandung di ruang tengah Balai Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati semua yang hadir pada rapat koordinasi berkaitan dengan rencana Kemah Bakti Warcap Kota Bandung. Namun demikian, sebelum dimulai, karena hari ini juga kita bersyukur bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Dodi yang ke-25. Nah, sehingga saya minta izin dulu gitu ya. Ya, kita merayakannya dengan rasa syukur, tapi kita sama-sama menyanyikan lagu itu aja ya. Happy ya. Dipilih Bu Bebir. Happy birthday dari selamat ulang tahun Kang. Naik. Saya boleh Pak Dodi, mangga urang ada atuh lah sadayana. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Barokallahu fi umri, Kang Dodi, mudah-mudahan panjang yuswa, barokah, sehat walafiat, seurejekina, sukses kapayuna, amin ya rabbal alamin. Atas kapayun Mbak. Bu boleh dibayar Bu. kasabaraha cenah Bu. Nu ka-25 serba. Kang Dodi sabaraha Kang Dodi? Tuh dake ke 25 wae. Nanti balik. Janten Pak Dodi teh tos di atas 50 gitu kan. Kadidona makeun we teka-teki. Baik, yang saya hormati teman-teman dari Warcap Kota Bandung, yang saya hormati para mabiran, karena di sini juga hadir para camat, yang saya hadiri juga Bu Asisten, termasuk kepala dinas yang hadir hari ini, juga sebagai anggota Mabicap, termasuk para kuaran, para mabiran yang saya sampaikan tadi, termasuk juga di sini kalau tidak salah dari BJP ya, Cida ya, dan kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya sebagai momentum kaitan konsolidasi kita, karena beliau menginginkan bahwa kepramukaan Kota Bandung ini menjadi era kebangkitan yang selama ini ya sempat agak statis lah gitu ya, kurang gaul. Lain kami ingin membicarakan berbagai persoalan nanti pada saat hari H-nya nanti, sekaligus
kita juga mempunyai kewajiban setiap tahunnya untuk melaksanakan hari ulang tahun Pramuka yang ke-55 tahun, dan kita belum menetapkan kapan kita dilaksanakan. Kalau tidak salah tingkat provinsi itu November ya? Hah? Oh, 12 Oktober. Kalau 12 Oktober, makanya ini nanti berbagai pandangan saran sejauh sih harusnya memang kita lebih awal gitu ya, tapi nampaknya juga agak sulit ya karena mepet waktu dan sebagainya. Namun demikian gak ada persoalan lah, tapi yang paling penting adalah nanti pada saat hari hanya nanti kami ingin berharap bahwa setelah kita melaksanakan hari Pramuka yang ke-55, tentu Kuarcap Kota Bandung juga akan melaksanakan perkemahan bakti Kuarcap Kota Bandung yang insya Allah Pak Wali Kota dan seluruh forum daerah atau kita juga Panglima atau Dandim tentunya juga akan mengikuti hal yang sama. Kamabiran dan Kuaran juga nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam konteks memberikan dukungan terutama anggota-anggota pramukanya. Makanya oleh karena itu saya sudah meminta izin Pak Wali mendorong terhadap dukungan terhadap dalam APBD perubahan itu paling tidak untuk dukungan mobilisasi ya, termasuk kita juga akan menyiapkan secara umum kalau saja ada 6.000 sampai 10.000 saat pelaksanaan, tentu dalam perkemahan itu nanti tidak akan sebanyak itu mungkin ya, ada keterwakilan menghadirkan 10 atau sampai 1 regu atau 2 regu kecamatan sekian, itu kan nanti akan termobilisasi yang cukup baik sehingga nanti pada saatnya nanti Pak Wali Kota selaku Bicap akan menyampaikan berbagai strategi kebijakan. Termasuk juga tadinya kami ingin juga memperkenalkan kepada seluruh komunitas pramuka di wilayah Kota Bandung, karena kita kan sudah mempunyai kurang lebih 2 hektar dari target 2,5 hektar di depan Bandung Lautan Api. DD-nya sedang kita buat, mudah-mudahan 2017 kita punya tempat yang representatif, tempat perkemahan, termasuk juga tempat bermainnya anak-anak sekolah dalam rangka memberikan edukasi dan sebagainya. Oleh karena itu juga tugas utama nanti panitia yang akan dibentuk hari ini adalah pertemuan pertama. Saya ingin hanya mengingatkan saja, nanti barangkali Pak Taufik, Kak Fajar atau nanti kali ini juga saya mohon di bulan tanggalnya dipikirkan tanggal berapa. Saya ingin itu bisa dilakukannya syukur-syukur upacaranya hari Jumat, nah, kemudian malam Sabtunya kemah, nah, setelah ya Sabtu sorenya pulang. Nanti di 2017 saya akan perkuat dari sisi pembiayaannya untuk bisa melakukan secara spesifik, tidak hanya konsen di hal yang lain, tapi juga bisa berkaitan dengan memberikan edukasi yang berkaitan dengan kepramukaan, karena pramuka ini menjadi amanat undang-undang. Hari ini dari Kadin Kota ada Kadin Kota. Hari ini ada juga karena Pak Iwannya sedang ke Malaysia bersama dengan Pak Wali Kota. Nah, dalam pelaksanaannya nanti tentu harus dipersiapkan, terutama yang agak repot nanti Pak Camat Abang dengan Pak Kadispora, karena untuk yang sekarang saya ingin pesertanya juga diberikan kemudahan, insya Allah tidak ada pungutan. Sekarang eranya sudah tidak boleh ada pungutan kecuali hal yang sangat besar. Saya titipkan kepada Kak Kuarcap ataupun Duka Mandiran dan Kuaran dengan di depan juga amanat Pak Wali tidak boleh lagi ya, kecuali hal-hal yang sangat krusial yang saya sampaikan tadi. Itu dengan semangat transparansi akuntabilitas kita ingin membangun pramuka dari sini pramuka yang memang betul atau kapan nanti Kamabiran, Kuaran termasuk gugus depan tentu akan diberikan atribut oleh Kadona. Apakah itu nanti berupa
tiket, apakah itu berupa rompi. Kalau peserta cukup paus saja ya, saya kira sebagai kenang-kenangan saja itu. Oleh karena itu nanti jumlahnya harus terukur kado juga Taufik. Jadi Pak Wali menyampaikan ya insya Allah kita akan mobilisasikan di Gelora Saparua itu dengan berbagai pertimbangan. Kenapa saya ingin menentukan di Gelora Saparua? Karena itu tadi secara kebetulan, betul GBLA. Karena secara kebetulan, yaitu tadi di depan Bandung Lautan Api itu GBLA itu kita punya lahan. Saya ingin memperkenalkan kepada tapi dengan Tawali, memperkenalkan bahwa nanti kita akan punya hal yang termasuk juga ini menjadi kebanggaan kita semua tentunya. Kita juga akan rombak kesekretariatan keluarga yang umumnya luar biasa gitu kan. Saya ingat kenapa hari ini juga saya bikin rapat di sini agar supaya para kuaran termasuk juga para aktivis pramuka Kamabiran ini harus juga motivasi. Saya terima kasih kepada para Kamabiran. Ya saya lihat di medsosnya yang aktif bagaimana membangun pramuka bersama-sama dengan para kita. Jadi pramuka itu harus dipahami menjadi media yang harus kita manfaatkan betul dalam rangka pembinaan karakter. Sehingga Wida nanti dari Bang Jabar juga kami undang gitu kan. Sengaja agar supaya seluruh BUMD termasuk perusahaan daerah termasuk Bang Jabar sebagai juga mohon kita sama-sama memberikan dukungan terhadap saksinya kegiatan hari ulang tahun pramuka yang ke-55 sekaligus diakhiri dengan perkemahan atau bakti perkemahan bakti yang akan diikuti juga bersama-sama dengan Pak Wali Kota. Nanti sesi yang terakhir syarat dan pandangan dari teman-teman semua. Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Kuasa dan Kakak Salim. Jadi kita akan mengadakan dalam rangkaian peringatan puncak Hari Pramuka ke-55 dalam bentuk kemah bakti yang akan diikuti oleh seluruh komponen peserta dari siaga, yaitu biasanya siaga itu SD, kemudian penggalang ke SMP dan penegak itu di SMK. Makanya berkaitan sama sekolah. Emang kita berencana nih pada awal November. Jadi kegiatannya pada tanggal 4, 5 dan 6. Tapi tadi Kak Kuasa sudah cuma semalam, berarti 4 dan 5. Jadi hari. Jadi ada beberapa permainan, beberapa lomba dan lain sebagainya sampai dengan berakhirnya upacara pembukaan. Nah sore harinya kita upacara pembukaan pada pukul 14 sampai dengan 17 ada atraksi. Di antaranya ada terjun payung, ada drum band dan juga dari seluruh komponen pramuka, dari satuan karya pramuka juga akan ditampilkan. Malam harinya baru kita ada pentas nih. Kalau pramuka mungkin ada api umum, yang akan kita akan tampil di sana tiap-tiap kuati ranting. Ini dengan durasi yang kita tentukan nanti. Nah, esok harinya baru kita ada lomba-lomba, ya ada lomba mose, lomba pioneering, ada juga dari LIPI tadi. Dari LIPI kemarin kita ke ITB, ada lomba-lomba yang berkaitan dengan teknologi yang sederhana, tentunya yang sangat menarik bagi adik-adik kita. Dan tentunya ini selain dengan ITB juga dengan UIN juga, kemudian dengan UPI juga kita akan melakukan kerjasama dalam rangkaian lomba dan permainan di hari kedua. Dan diakhiri dengan bakti. Kita langsung berbakti, berbersih di Gelora Bandung Lautan Api, sekaligus mencanangkan bahwa bakti ini hanya pencanangan. Selanjutnya di tiap kuaran untuk hari-hari berikutnya, minggu berikutnya ada terus berbakti, dan pramuka memang harus berbakti di wilayah masing-masing. Ini hanya pencanangan, makanya disebut kemah bakti di tingkat Kabupaten cabang. Ada bayangan dari Pak Camat sebagai Kamabiran dan para kuaran.
terima kasih Warjat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warjat yang semua jajaran pimpinan sekalian, para hadirin dan orang yang saya hormati, baik oleh koordinator pajak. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Pertama, pada dasarnya Dewan Olahraga sudah mencoba mengalokasikan mendukung kegiatan ini di DPR perubahan. Hanya saja mohon khususnya kepada rekan-rekan sekalian berkenaan dengan jumlah peserta yang tadi disampaikan belum ada 12.000. Kali ini berkenaan dengan atribut yang ingin kita berikan. Insya Allah para peserta ini kita akan mengupayakan mendapatkan kaos Warjat. Kemudian khusus untuk jajaran Warjat dan Magicat, kita ingin pada saatnya nanti memiliki uniform yang kelengkapannya yang sama, yang mengupayakan nanti kita memakai paket khas lapangan ke Warjat. Ini mohon maaf jajaran Waran dan Nabiran, sekali lagi karena ini sudah diberikan dukungan dana oleh Pak Sekda, sehingga kami mungkin tidak bisa mengakomodir untuk Waran dan Nabiran. Kekhawatiran kami apabila komponen tidak diduplikasi, aplikasinya sekali lagi mohon ini bisa dipahami, tidak masuk bagi kami dari Warjat untuk ada diskriminasi, tapi semata-mata regulasi ke atas sana. Dan sekali lagi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya kalaupun nanti butuh bisa difotokopi atau saya kirim, pokoknya saja lah ya pada jaketnya. Minimal bisa dilihat meskipun tidak bisa dinikmati. Dan memang ini rencana kita nanti akan menyiapkan hiburan umum. Ada beberapa hiburan umum yang akan kita siapkan. Pertama, kemudian juga akan ada mobil pengiriman tangki air. Kemudian juga kita ada WTP mobile. Kita WTP mobile nanti airnya kita ambil dari sungai di sekitar situ, atau kemarin ada di kolam kecil. Nah itu yang nanti kita olah untuk siap kita distribusikan untuk menambah airnya sendiri. Selain itu juga memang sudah ada air tanah, artinya air sumber air baku tapi dari air tanah dalam yang memang untuk nanti kita treatment juga dan kita masukkan ke dalam kelenteng untuk kesiapan di gedung GBLA itu sendiri. Jadi insya Allah kondisi persiapan untuk air minumnya juga air minum siap kita lakukan. Kemudian untuk kendaraan mobile, memang pertama kita sudah ada mobil bantuan dari Kementerian PUPR. Ini jumlahnya mudah-mudahan belum ada 2 dan ini bisa kita manfaatkan. Di samping itu juga kita juga akan mempersiapkan untuk nanti apabila kita menyiapkan mobil-mobil tangki sedot tinja. Jadi kalau pada saat penuh itu juga kita juga akan siapkan supaya nanti jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan gangguan atau bau di sekitar GBLA. Untuk masalah-masalah lain memang toilet yang kita punya memang baru 2. Jadi memang ini kita nanti biasanya minta dukungan juga dari pihak swasta biasanya untuk membantu toilet mobilenya jika memang itu dirasa kurang. Tapi yang kita punya sampai saat ini kurang lebih 2 dari Kementerian PUPR, kemudian juga ada dari kita sendiri. Saya pikir ini juga nanti akan menjadi bahan evaluasi bersama dengan teman-teman di panitia. Terima kasih Kak Warjat. Saya kira apa yang disampaikan Kak Warjat sangat relevan sekali. Pertama, bahwa dalam dasar agama pun dikatakan bahwa pramuka itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi relevan dengan masalah lingkungan. Kasih sayang.
Kalau saya untuk tulisan Dayani Pak. Mohon maaf Pak. Pertama bahwa perkemahan kita adalah perkemahan yang ramah lingkungan. Saya kira sepakat ini semua. Karena bagaimanapun juga GBLA ini adalah kebanggaan kita. Jadi stadion yang sudah nasional dan sudah diketahui oleh warga internasional bahwa PON sudah melaksanakan di sana. Yang kedua, barangkali pada kesempatan ini kita mencoba dengan penyelenggaraan event yang besar ini juga zero waste. Kita mencoba sampahnya nol. Nah, jadi barangkali kita mencoba dari mengedukasi juga, kebetulan kalau pramuka ini memang sudah harus seperti begitu. Kita mencoba bagaimana mengelola sampah nanti. Jadi asalnya tempat itu bersih dan nanti setelah perkemahan pun harus bersih juga. Nah saya kira nanti kita akan pisahkan, nanti kami siapkan kantong-kantong pemilahan sampah, mungkin bisa dibantu oleh Pak Camat Gede baik. Kami ada nanti Pak kantong sampah organik dan anorganik. Jadi kalau Bapak berkenan mungkin kita akan siapkan alat biopori, sambil juga nanti kalau sisa-sisa makanan itu bisa dimasukkan ke lubang biopori. Jadi terjadi recycle alam di sana seperti itu. Kita merepotkan pemerintah Kota Bandung. Artinya bahwa kita ketika membawa pasukan di sana sudah paham tidak buang sampah, dia bawa kantongnya kantong green itu, sehingga ketika itu mempermudah pelaksanaan di sana, tidak menjadi beban pemerintah, beban masyarakat. Pramuka seperti ini, ada pramuka sudah tanamkan seperti sejak dini itu tidak buang sampah sembarangan, bawa makan secukupnya dan jaga kesehatan, dan mereka sudah survive. Sebab yang kirim ke sana adalah orang-orang yang sudah jadi di pelatihan tinggi. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih terus 500 target. Saya sudah laporkan ke Pak Wali dan saya meminta Bapak Mennya selalu merinding kalau lihat adik-adik itu kan saya mengingatkan 30 atau 20 tahun yang lalu. Nostalgia. Anak Cida yang menyaling. Anak Cida seragam seperti itu tinggal pakai kaju selesai. Jadi jangan khawatir. Kalau katakan sudah Aurea, ya. Baik, saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.